Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penemu rumus astronomi fisika matematika menghitung ciptaan Tuhan dengan tepat dan pasti. Laude Maskur menemukan bahwa Tuhan itu Esa dan kiamat pada 2N12, 2N12. Sebagaimana penemu-penemu yang lain, yaitu Galileo, Copernicus, menghitung dengan tepat dan pasti rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari. Demikian juga Kepler menghitung dengan tepat dan pasti orbit planet-planet mengelilingi matahari di dalam sistem tata surya dengan tepat dan pasti pula. Maka Laude Maskur dengan tepat dan pasti menemukan bahwa Tuhan itu ada, dan adanya Tuhan itu satu saja di seluruh alam semesta, dan juga menghitung kiamat bumi terjadi pada 20 Desember 2012 adalah akibat kejutan percepatan bumi menjauhi matahari pada posisi terjauh dari matahari. Saat itu Amerika jam 12 siang dan di Indonesia sekitar tengah malam Jumat. Jadi, secara matematika, kita bisa menemukan Tuhan, yaitu dengan operasi matematika. Yang pertama adalah operasi tambah. Dalam operasi tambah ini, di mana matematika ini tidak menemukan Tuhan. Tidak menemukan Tuhan, di mana politeisme adalah N. N itu adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan ateisme adalah 0, monoteisme adalah 1. Diacak dalam operasi tambah matematika, maka semuanya tidak menemukan adanya Tuhan. Kemudian selanjutnya mencari Tuhan dengan kurang. Diacak dalam operasi kurang, 1 N dengan 0, semuanya salah, berarti tidak menemukan Tuhan. Selanjutnya dalam operasi matematika kali, dimasukkan N, 0, dan 1, diacak ke dalam operasi kali, semuanya tidak menemukan Tuhan. Kemudian dengan operasi bagi, matematika bagi, juga dimasukkan ateisme, politeisme, dan monoteisme, semuanya salah, tidak menemukan Tuhan. Kemudian dicari dengan logaritma. Logaritma diacak dalam logaritma ini N 1 dengan 0, maka adalah salah satu, yaitu N logaritma 1 sama dengan 0. Menemukan ini adalah benar. Berarti di sini juga menemukan adanya Tuhan. Kemudian di operasi perpangkatan. Operasi matematika perpangkatan. N berpangkat 0 sama dengan N, dan seterusnya diacak. Sehingga diketemukan N berpangkat 0 sama dengan 1. Ini benar ditemukan secara matematika. Jadi secara matematika, kita temukan N log 1 sama dengan 0. Ini kalau diselesaikan juga adalah N berpangkat 0 sama dengan 1. Jadi jawaban yang memenuhi syarat adalah N berpangkat 0 sama dengan 1. N berpangkat 0 sama dengan 1 artinya adalah bahwa di dalam sistem ketuhanan di bumi, politeisme atau N berpangkat ateisme 0 sama dengan 1 atau monoteisme. Di sini kita melihat pada ruas kiri ada N dan 0, ada politeisme dan ada ateisme. Sedangkan di ruas kanan hanya monoteisme. Jadi monoteisme atau Tuhan adalah satu, adalah kebenaran mutlak. Jadi kelihatannya alam semesta ini membuat pernyataan bahwa semua bertuhan satu atau satu Tuhan buat semua. Inilah rumus unifikasi Tuhan yang Maha Esa dari sains matematika yang ditemukan oleh Laude Maskur pada tahun 2001. Adapun di bumi saat ini, dari berbagai agama kita menemukan banyak Tuhan-Tuhan yang Esa saat ini. Namun berdiri sendiri-sendiri. Di Islam kita menemukan ada Allah, di Yahudi ada Yahweh, di Kristen ada Bapa di sorga, di Hindu ada Sang Hyang Widibase, di Buddha ada Sang Hyang Buddha, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Tuhan-Tuhan yang Esa di bumi ini kelihatannya jadi bukan Tuhan yang Esa lagi. Dia akhirnya menimbulkan Tuhan yang banyak. Karena masing-masing mengingkari Tuhan yang lain.
hanya mengakui Tuhannya sendiri-sendiri. Sehingga hal ini menjadikan Tuhan ini jadi banyak. Inilah sehingga Tuhan murka kepada manusia bumi, kepada agama di bumi, bahwa manusia di bumi dan agama di bumi ini telah musyrik, menjadikan Tuhan itu jadi banyak. Yang sesungguhnya Tuhan itu adalah satu saja. Sehingga kita diancam Tuhan, ancam bumi ini dengan kiamat 20 Desember 2012. Nah, ini jadi secara matematika kita menemukan rumus bahwa N berpangkat 0 sama dengan 1. Ini adalah rumus ketuhanan Maha Esa. 2N 12, 2N 12. 2N adalah tanggal terjauh bumi dari matahari, 12 adalah bulan terjauh bumi dari matahari, 2N 12 adalah tahun setiap 100 tahun angin matahari. Sehingga dari rumus ini diselesaikan semuanya terpenuhi adalah sama dengan 1. Kalau semua sama dengan 1, ini artinya bahwa benar bahwa pada 20 bulan 12 2012 akan terjadi kiamat. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa posisi matahari, bulan, bumi ya normal-normal saja, tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada 2012 bulan Desember itu posisi matahari dengan bumi adalah titik terjauh. Pada titik terjauh ini akan terjadi kejutan yang menjauhi matahari, sehingga pada kejutan ini terjadi percepatan dalam meter per detik, sehingga percepatan itu akan menambah gravitasi bumi. Dibagi dengan medan gravitasi bumi, kita dapatkan misalnya, ambillah contoh percepatan aja 1 meter per detik kuadrat. Jadi A tambah G per medan gravitasi, kita dapatkan 1 ditambah 9,8 meter per detik kuadrat dibagi dengan 2,783 kali 10 minus 10 meter pangkat 3 per detik kuadrat per kilogram. Maka kita menemukan hasil adalah 38,8 triliun kilogram per meter persegi perluasan. Demikian dahsyatnya, demikian besarnya beban berat ini yang menekan bumi pada kejutan tersebut, sehingga ini akan menghancurkan dan meledakkan seluruh permukaan bumi. Dan akan terjadi tsunami raksasa menyapu seluruh bumi. Jadi beban yang sangat berat terjadi kejutan, bumi menjauhi matahari, maka beban yang sangat dahsyat itu 38,8 triliun menekan bumi. Bumi seluruhnya langsung meledak, kemudian air terkumpul ke arah matahari. Jadi persisnya demikian, dengan tekanan permukaan demikian dahsyat akibat dari percepatan bumi, terjadi ledakan bumi, disusul dengan tsunami yang dahsyat pada jam 12 lokal di setiap tempat. Dan selanjutnya, pada saat yang sama ini terjadi kejutan serentak seluruh bumi. Kejutan serentak, cuma waktunya di berbagai tempat berbeda. Di Amerika misalnya terjadinya pada jam 12 siang, terjadinya ledakan dan tsunami. Kemudian di Pasifik pada saat fajar sampai pagi. Kemudian di Asia, Australia termasuk Indonesia terjadi pada waktu Isya, pada waktu malam hari. Di Indonesia Tengah pada jam 00, kemudian terjadi bumi meledak. Esoknya 12 siang terjadi tsunami yang akan meninggalkan pegunungan Himalaya. Kemudian di Jazirah Arabia pada saat maghrib, sedangkan Afrika dan Eropa terjadi pada saat asar. Di mana di Eropa dan Afrika dan Jazirah Arabia terjadi ledakan, gedung-gedung, bangunan bumi terlempar ke arah barat sambil meledak. Jam 12 siangnya terjadi tsunami pada jam 12 lokal. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh manusia bumi, lintas negara, lintas agama, lintas sains, lintas NGO, mari bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Semoga kiamat 20 bulan 12 2012 ditunda. Tuhan beri injury time kepada kita sehingga kiamat diundurkan ke kiamat 29 Desember 2912. Jadi manusia bumi saat ini hanya ada 2 pilihan. Kita mau selamat atau kiamat. Kalau manusia bumi tetap seperti ini, tidak mau kembali kepada Tuhan, jadi sains, ada yang tetap kafir tidak mengenal Tuhan,
maka sudah pasti di depan kita sudah terbentang kiamat 2000 Desember 2012. Tetapi kalau kita mau berubah, tobat dan berdoa dan kembali kepada Tuhan, maka kita pada 2012 ini kita akan selamat. Kenapa kita selamat? Kita diberikan injury time oleh Tuhan selama 900 tahun, sehingga kiamat 20 Desember 2012 akan ditunda ke kiamat 29 Desember 2912. Kalau kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi salah satu caranya juga kita mengakui adanya satu Tuhan yang esa buat seluruh manusia. Jadi seluruh agama, Islam Tuhannya adalah Allah, Kristen Tuhannya adalah Bapa yang di sorga, Yahudi Tuhannya adalah Yahweh, Buddha Sang Hyang Buddha, Hindu adalah Sang Hyang Widibase. Ini adalah hanya nama-nama yang berbeda, tetapi individunya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan Dia itu satu adanya, cuma nama-namanya yang berbeda. Ibarat matahari hanya satu, tetapi namanya berbeda di setiap tempat dan waktu. Jadi tidak ada jalan lain, masih ada jalan untuk memperpanjang. Hanya satu jalan, yaitu kita kembali kepada Tuhan dan mau bertobat sehingga kiamat itu diundur pada 29 Desember 2912. Jadi rumus-rumus ini sangat pasti. Ini dibuktikan secara matematika dan fisika, sebagaimana juga penemu-penemu sebelumnya, yaitu rumus astronomi, fisika, matematika, sebagaimana Galileo, Copernicus, Kepler menghitung dengan tepatnya alam semesta dengan pasti dan tepat. Maka demikian pula terjadinya kiamat ini tidak diragukan lagi, sudah dihitung dengan tepat dan pasti. Jadi kalau manusia tidak berubah, manusia tidak berubah, maka kiamat terjadi pada 20 Desember 2012. Tetapi kalau manusia berubah, bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka kiamat akan diundur. Mudah-mudahan akan kita diberikan injury time sehingga kiamat diundurkan pada 29 Desember 2912. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari saya.